Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri pembelajaran pemrograman Python untuk pemula. Kita lanjut ke materi berikutnya, itu adalah percabangan. Jadi di sini percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jadi jumlah kondisi di sini bisa 1, 2 atau lebih. Jadi percabangan itu mengevaluasi kondisi atau ekspresi yang hasilnya nanti berupa bilangan logika, yaitu benar atau salah. Oke, di dalam bahasa pemrograman Python, nanti dalam percabangan kita bisa menggunakan if, else, ataupun if, elif, dan else. Langsung saja kita contohkan. Kita buat dulu sebuah file baru, yaitu latihan 6. Kita misalkan ada sebuah variabel bil nilai saja. Misalkan kita ingin menentukan nilai apakah lulus atau tidak lulus. Oke, kita misalkan nilai adalah 60. Jadi kita definisikan nilai awal itu adalah 60. Kita akan mengecek apakah nilai itu lebih besar dari 50. Kalau dia lebih besar dari 50 benar, maka statusnya adalah lulus. Cara mengeceknya menggunakan perintah if, kemudian ada kondisi atau ekspresinya, kita cek nilai itu lebih besar dari 50. Kemudian ada perintahnya print Anda lulus ujian. Oke, jadi pada pernyataan ini mula-mula kita definisikan nilai itu adalah 60, kemudian dia ngecek apakah nilai itu lebih besar dari 50. Kalau nilai lebih besar dari 50 itu adalah true, maka perintah print Anda lulus ujian itu akan dieksekusi. Oke, kita coba running. Oke, ini ada hasilnya, Anda lulus ujian dicetak. Berarti nilai atau if nilai lebih besar dari 50 ini, itu nilainya adalah true. Oke, bagaimana kalau seandainya nilainya kita ganti dengan 40? Berarti ini kondisinya akan berubah jadi false. Kita akan eksekusi. Oke, kalau dia false, maka tidak ada perintah yang dieksekusi. Ya. Oke, kita balik lagi ke kenapa? Karena nilainya adalah false. Kalau dia false, maka tidak ada perintah yang akan dikerjakan oleh komputer. Jadi di sini perintah ini akan dikerjakan kalau nilainya adalah true. Oke, kita balik lagi ke 60. Berarti nilainya berubah jadi true, maka dia akan dieksekusi. Oke, ini adalah bentuk if. Kita lanjut misalkan penggunaan if else. Di sini kita ingin menentukan apakah sebuah bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke, sebuah bilangan dikatakan genap kalau dia habis dibagi 0. Jadi kalau dia tidak habis dibagi 0, itu maka dianggap bilangan ganjil. Oke, kita misalkan ada sebuah variabel. Variabel kita isikan dengan nilai 2. Kemudian kita cek if bil untuk sisa hasil bagi mod itu kita menggunakan persen di materi sebelumnya. Mod 2 itu nilainya sama dengan 0. Maka kita print bil ini itu adalah bilangan genap. Else, kalau dia tidak habis dibagi 2, berarti kita menggunakan else. Ya, print bil itu bilangan ganjil. Jadi di sini logikanya, jadi kita definisikan sebuah bilangan dengan 2, dia akan ngecek apakah 2 ini dibagi 2 itu sama dengan 0. Kalau dia true, maka perintah ini akan dieksekusi. Tapi kalau dia nilainya false, maka perintah setelah else itu akan dikerjakan. Oke, kita running. Oke, jawabannya adalah 2 bilangan genap. Kenapa? Karena 2 ini dibagi dengan 2 itu sisanya 0. Coba kita ganti dengan 5 misalkan. Kita running. Jawabannya 5 adalah bilangan ganjil. Karena ini 5 itu dibagi dengan 2 sisanya tidak sama dengan 0. Jadi ini hasilnya false, maka dia akan mengerjakan
bilangan ganjil. Oke, selanjutnya yang ketiga, if, elif, else. Misalkan kita ingin menentukan bilangan positif, negatif, atau nol. Misalkan ada sebuah variabel x, gitu, variabel x, kita isi dengan nilai 2 misalkan. Kita cek, if x lebih besar dari 0, maka cetak x itu adalah bilangan positif. Oke. Tapi jika if x itu kurang dari 0, berarti elif x kurang dari 0, berarti print x itu bilangan negatif. Tapi kalau positif bukan, negatif juga bukan, berarti sudah pasti else dia adalah bilangan 0. Oke, kita eksekusi. Mula-mula variabel x kita isi dengan 2. Jika 2 lebih besar dari 0, true, maka dia akan mencetak 2 itu bilangan positif. Oke, kita coba running. Oke, dia akan menjawab 2 adalah bilangan positif. Kenapa? Nilai 2 lebih besar dari 0 itu adalah true, maka ini akan dikerjakan. Tapi kalau dia false, dia akan mengecek di kondisi yang kedua, yaitu kondisi elif. Kita tes, misalkan min 2. Min 2, kita running, maka min 2 itu adalah bilangan negatif. Ya, karena min 2 itu lebih besar dari 0, hasilnya false, maka dia akan mengerjakan atau melihat kondisi berikutnya. Apakah min 2 kurang dari 0? Ya, true, maka dia akan mengerjakan bilangan negatif. Tapi kalau kita ubah 0, berarti dia akan mengerjakan perintah setelah else. Oke, 0 bilangan 0. Oke, setelah dicek apakah 0 lebih besar dari 0, tidak, false. Dia ngecek lagi apakah 0 kurang dari 0 juga tidak, maka print bilangan 0 itu akan dieksekusi. Jadi perintah setelah else itu akan dikerjakan. Oke, saya rasa sampai di sini materi percabangan di dalam bahasa pemrograman Python. Nanti kita bertemu kembali di seri tutorial pemrograman Python di materi-materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.